Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang reaksi substitusi ligan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizvi Fahru. Yang kedua, Irina Lutfiyah. Kemudian Fadlilatun Nisa. Lalu saya sendiri, Rona Nur Afifah. Kemudian Ageng Santoso. Dan yang terakhir, Indah Harindi Putri. Latar belakang. Substitusi ligan adalah langkah penting dalam banyak reaksi kompleks koordinasi. Reaksi-reaksi ini telah menjadi subjek studi mekanistik dan kinetik yang luas. Molekul-molekul pelarut berkompetisi untuk ion logam pusat, sehingga pembentukan suatu kompleks dengan ligan lainnya merupakan reaksi substitusi ligan, yaitu suatu reaksi di mana grup pendatang menggantikan sebuah ligan atau molekul pelarut yang telah ada. Ligan grup pendatang disebut grup datang atau entering group, dan ligan yang tergantikan disebut grup pergi atau leaving group. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme reaksi substitusi ligan, kemudian faktor apa sajakah yang mempengaruhi reaksi substitusi ligan, kemudian bagaimana pengaplikasian reaksi substitusi ligan. Tujuannya yaitu menjelaskan mekanisme reaksi substitusi ligan secara detail, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi ligan, dan mengidentifikasi pengaplikasian reaksi substitusi ligan. Lalu manfaat yang didapatkan adalah menambah wawasan mengenai mekanisme reaksi substitusi ligan, faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi ligan, serta pengaplikasiannya. Selanjutnya adalah terkait dengan bab 2 terkait dengan pembahasan yang dimana untuk yang pertama adalah terkait dengan kestabilan ion kompleks, di mana kestabilan ion kompleks sendiri di sini diartikan sebagai interaksi antara logam dengan ligan-ligan yang dapat diibaratkan sebagai reaksi asam basa Lewis kalau dalam pada umumnya suatu reaksi kimia, di mana terdapat zat yang mampu memberikan satu atau lebih pasang elektronnya pada zat yang lain gitu ya. Kalau dalam suatu reaksi substitusi ligan ini sendiri disebut sebagai ligannya. Ion logam sendiri mengalami reaksi penggantian atau substitusi ligan dalam suatu larutan yang dimana dapat kita lihat dalam suatu persamaan berikut. Oke, jadi persamaan ini dapat kita ketahui laju reaksinya dari persamaan di atas yang sangat beragam ya. Jadi hal ini, reaksi di atas ini laju reaksinya bergantung pada jenis ion logam dan juga ligannya. Di mana dalam konteks reaksi substitusi ligan terdapat sifat termodinamika yang meliputi pengertian tentang kestabilan dan juga kecenderungan suatu logam dan ligan untuk bereaksi, sehingga untuk menentukan suatu laju reaksi di sini juga kita harus melihat bahwasanya jenis ion logam dan juga ligan dalam suatu reaksi atau dalam suatu senyawa kompleks itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme reaksi substitusi, di mana proses pemahaman mengenai efek ligan yang keluar atau yang biasa kita sebut dengan sebagai atau biasa dilambangkan dengan X, dan juga ligan yang masuk dilambangkan dengan Y pada suatu laju substitusi yang terjadi, dan juga spesies senyawa antara atau yang biasa kita sebut dengan sebagai senyawa intermediate menjadi sangat penting untuk mengeludasi reaksi kompleks logam itu sendiri. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengetahui struktur elektronik logam, secara kimia, dan juga laju reaksinya. Oke, kalau dalam suatu konsep dan juga metode perhitungan konstanta kestabilan yang diusulkan oleh N. Gero pada tahun 1941 sendiri, itu jika semakin besar nilai konstanta pembentukan atau Kf yang biasa kita ketahui dalam suatu persamaan, maka semakin stabil ion kompleks yang akan terbentuk itu sendiri. Kemudian di sini pada umumnya mekanisme reaksi substitusi ligan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah terkait dengan disosiatif, asosiatif, dan juga interchange. Di mana mekanisme reaksi disosiatif di sini dapat kita ketahui bahwasanya proses atau reaksi substitusi yang sangat sensitif pada identitas ligan yang keluar atau yang biasa dilambangkan dengan
uh, kayak huruf X di sini ya. Kemudian tidak sensitif terhadap ligan yang masuk, yang bisa kita lihat di sini sebagai dilambangkan dengan huruf Y gitu. Mekanisme disosiatif sendiri terdapat dua tahapan reaksi yang biasa disebut dengan juga proses SN1 dan juga terdapat suatu intermediate yang terbentuk di sini. Setelah pelepasan suatu ligan yang lama, di sini akan terbentuk intermediate terlebih dahulu dan baru bereaksi lagi atau ligan ini akan masuk untuk melengkapi dari senyawa kompleks yang sebelumnya terbentuk sebagai suatu intermediate, di mana zat intermediate ini memiliki peranan yang sangat penting pada tahap pertama, di mana ligan lama akan dilepaskan dan juga reaksi yang terjadi berlangsung relatif cukup lambat. Sehingga kemudian ligan yang akan masuk ini akan bereaksi dengan cepat dengan zat intermediate ini sehingga membentuk suatu kompleks baru. Sehingga di sini dapat diketahui bahwasanya proses total dari suatu reaksi ini dapat ditentukan dari reaksi awal dalam pelepasan ligan yang lama gitu ya. Sehingga laju reaksi secara keseluruhan di sini dapat ditentukan dengan laju awal dari mekanisme atau reaksi pelepasan dari ligan yang sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme asosiatif, di mana mekanisme asosiatif di sini sama halnya dengan mekanisme reaksi substitusi ligan yang disosiatif itu. Di mana mekanisme asosiatif juga melibatkan dua tahap reaksi yang biasa disebut juga sebagai proses kesenduan dan juga terdapat senyawa intermediate. Maksudnya itu terdapat dua molekul spesies yang menentukan reaksi, yaitu substituen dan juga logam atau logam kompleksnya sendiri gitu ya. Mekanisme ini diawali dengan reaksi pembentukan ikatan yang sempurna antara ion pusat dengan ligan baru. Yang bisa kita lihat di sini ligan barunya dilambangkan dengan huruf Y, yang dimana membentuk suatu senyawa kompleks baru ya, sehingga terdapat dua ligan dalam suatu senyawa tersebut dalam intermediate-nya, sehingga kemudian senyawa intermediate yang lama ini terdorong oleh ligan yang lama ini terdorong oleh ligan yang baru, sehingga ligan yang lama ini akan terputus gitu, sehingga akan terbentuk suatu senyawa kompleks yang baru dengan ligan yang baru juga gitu. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan mekanisme interchange, di mana mekanisme interchange sendiri di sini berlangsung dalam satu tahapan. Dalam suatu mekanisme interchange di sini dapat diketahui bahwasanya gugus pergi dan juga gugus datang saling berganti dalam tahapan tunggal dengan bentuk kompleks teraktivasi tetapi bukan intermediate yang sungguhan gitu. Kemudian selain tiga reaksi di atas, kita dapat diketahui bahwasanya terdapat suatu reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi, di mana reaksi di mana redoks ini reaksi yang terjadi perubahan bilang oksidasi pada ion pusatnya gitu. Berdasarkan mekanisme reaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme bola dalam atau inner sphere mechanism, yaitu mekanisme perpindahan ligan karena adanya perpindahan elektron. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan mekanisme bola luar atau outer sphere mechanism, yaitu mekanisme yang hanya terjadi perpindahan elektron dan tidak disertai dengan perpindahan ligan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi reaksi tensi ligan. Di mana faktor yang dapat mempengaruhi reaksi tensi ligan antara lain yaitu ada efek kelat, efek sterik, efek trans, dan juga Deret Irving Williams. Yang pertama yaitu efek kelat. Efek kelat ini terjadi pada senyawa kelat yaitu kompleks yang memiliki ligan bidentat, tridentat, dan seterusnya. Efek kelat ini terjadi karena adanya perbedaan entropi antara kedua reaksi. Seperti pada tabel di bawah ini, yaitu reaksi antara NH3 kompleks dan N kompleks. Di mana delta G, delta H, dan juga delta S merupakan entropi pada masing-masing reaksi, sedangkan delta G, delta H, dan juga delta S merupakan perbedaan atau selisih antara entropi kedua reaksi. Nah, efek kelat ini dapat meningkatkan kestabilan senyawa kompleks dibandingkan dengan kompleks yang tanpa kelat, di mana kestabilannya akan 3 kali lipat lebih stabil. Selain itu, konstanta kesetimbangan senyawa kelat juga umumnya akan lebih besar jika dibandingkan dengan kompleks tanpa kelat yang cukup identik. Selanjutnya yaitu ada efek sterik, di mana kecepatan disosiasi ligan ini ditentukan dari adanya halangan sterik pada ligan itu sendiri. Di mana semakin besar halangan sterik, maka kecepatan disosiasinya juga akan semakin besar pula. Ukuran halangan sterik ini disebut juga dengan sudut kon kerucut ligan. Di bawah ini merupakan nilai sudut kon atau kerucut dari beberapa ligan fosfin.
Nah, langkah terik yang lebih besar pada logam pusat akan menghalangi terjadinya reaksi substitusi melalui mekanisme asosiasi, namun akan mempercepat laju disosiasinya. Berikutnya yaitu ada efek trans yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, di mana efek trans ini merupakan labilisasi atau pelabilan ligan yang trans terhadap ligan tertentu, atau ligan pengarah trans. Efek trans ini terjadi pada senyawa kompleks segi iman datar. Adapun deret efek trans yaitu sebagai berikut di bawah ini. Efek trans dapat juga dinyatakan sebagai pengaruh trans, namun perbedaannya yaitu efek trans ini biasa digunakan untuk menjelaskan efek terhadap laju reaksi atau secara kinetika. Sedangkan pengaruh trans menjelaskan pengaruh terhadap termodinamikanya seperti panjang ikatan dan juga energi ikatan. Nah, faktor yang terakhir yaitu ada deret Irving-Williams, yaitu kuat ikatan antara ligan dengan logam bergantung pada ukuran ion logam, muatan, dan juga sifat dari atom, atau merupakan pendonor atau penerima. Pada logam alkali tanah dan juga logam transisi deret pertama, kecenderungannya adalah sebagai berikut di bawah ini. Nah, untuk gambar di sebelah kanan, di samping kanan ini merupakan variasi konstanta pembentukan ion M+ pada deret Irving-Williams. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi reaksi substitusi ligan. Di sini contohnya yaitu penghilangan arsenik 5 dan fosfat dari air oleh adsorben pertukaran ligan yang sangat selektif. Di sini beberapa senyawa beracun pada konsentrasi yang berlebihan dalam air akan mempengaruhi kesehatan manusia, sehingga perlu adanya proses pemurnian air untuk memisahkan zat-zat yang beracun. Contohnya di sini zat beracun ini adalah arsenik dan fosfat, yang merupakan anion yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Di sini adsorben pertukaran ligan bermuatan logam ditemukan bahwa efektif untuk menghilangkan arsenik dan fosfat dari air karena memiliki selektivitas yang tinggi meskipun dengan sampel yang memiliki konsentrasi anion umum yang lebih tinggi dari konsentrasi arsenik dan fosfat. Di sini digunakan yaitu ZR4 loaded monophosphonic acid resin atau ZRMPR. Adsorben ini mampu menghilangkan anion beracun secara efisien pada rentang pH yang luas. Namun pada pH yang rendah lebih disukai untuk kapasitas maksimum dalam proses adsorpsi. ZR4 ini adalah asam Lewis yang keras dan menunjukkan afinitas tertinggi terhadap OH- pada pH yang tinggi. Saat pH-nya meningkat, hidroksida perikatan dengan ZR4 lebih disukai daripada spesies arsenik 5. Dengan kata lain, pH yang lebih rendah lebih disukai untuk adsorpsi arsenik 5 oleh adsorben penukar ligan seperti resin bermuatan Fe3 dan ZR4. Kemudian pada pH netral juga ZRMPR ini bekerja dengan baik dalam pengambil arsenik 5 dan fosfat dengan adanya konsentrasi ion pesaing yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adsorben ZRMPR sangat selektif untuk fosfat dibandingkan anion klorida, bikarbonat, dan sulfat yang bersaing. Oke, yang selanjutnya yaitu aplikasi reaksi substitusi ligan. Dalam peningkatan kelarutan dan kestabilan thermal semikonduktor indium oksida sebagai transistor film tipis atau TFT. Bahan semikonduktor itu sendiri berguna dalam berbagai aspek, contohnya dalam bidang elektronik. Dalam bidang ini, bahan semikonduktor biasanya digunakan untuk transistor film tipis atau TFT. Semikonduktor itu biasanya berasal dari oksida logam, dan akhir-akhir ini banyak pengembangan oksida logam sebagai semikonduktor yang memiliki kestabilan pada suhu tinggi dan dapat mudah larut dalam air. Contohnya yaitu semikonduktor indium oksida. Semikonduktor indium oksida itu memiliki ligan tambahan, yaitu asam miristat yang berfungsi sebagai penyelubung. Asam miristat ini memiliki rantai karbon panjang sehingga tidak mudah larut dalam air. Oleh karena itu, ligan pendukung tersebut digantikan melalui proses ligan exchange dalam suasana asam dengan ligan baru, yaitu alanin HNO3. Alanin HNO3 ini itu mempunyai rantai yang lebih pendek daripada asam miristat dan bersifat polar, sehingga memudahkan
larut dalam air dan bermobilisasi dalam air. Dan jika dilihat dari analisis TGA, di mana pada suhu 300 sampai 350 itu pada kompleks indium oksida yang memiliki ligan tambahan asam miristat itu terjadi penurunan berat yang sangat drastis karena terjadi dekomposisi. Sedangkan pada indium oksida yang memiliki ligan tambahan alani HNO3 itu tidak terjadi penurunan berat yang sangat drastis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa indium oksida yang memiliki ligan tambahan alani HNO3 itu memiliki kestabilan termal yang lebih tinggi dibandingkan dari indium oksida yang memiliki ligan asam miristat. Baik, selanjutnya untuk penutup. Kesimpulannya yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, reaksi substitusi ligan merupakan suatu reaksi di mana gugus pendatang atau entering group menggantikan sebuah ligan dan gugus perginya disebut dengan leaving group. Selanjutnya, untuk reaksi substitusi ligan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu disosiatif, asosiatif, dan interchange. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.